Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 membahas tentang kurs dan valuta asing. Saya Feni Malinda sebagai pemateri 1 dan teman saya Maulida sebagai pemateri 2. Materi pertama mengenai kurs. Apa itu kurs? Kurs atau nilai tukar adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Jenis-jenis kurs. Yang pertama, kurs beli adalah kurs yang digunakan oleh pihak bank penukaran mata uang asing dan para pedagang valuta asing untuk kegiatan pembelian valuta asing. Kedua, kurs jual adalah kurs yang digunakan oleh pihak bank, money changer, dan pedagang valuta asing dalam menjual valuta asing. Dan yang ketiga adalah kurs tengah, adalah kurs yang berada di antara kurs jual dan kurs beli. Jenis-jenis transaksi kurs. Yang pertama, transaksi spot, transaksi mata uang asing yang kegiatannya langsung di tempat penukaran. Yang kedua, transaksi berjangka, transaksi dengan menggunakan sejumlah mata uang lain yang dilakukan pada waktu yang akan datang atau di lain hari. Yang ketiga, transaksi swap, suatu transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan secara bersamaan dengan jumlah tertentu dari mata uang dengan dua tanggal penyerahan mata uang yang berbeda. Selanjutnya, materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kurs, yaitu kebijakan pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan berfungsi sebagai pengontrol untuk menghindari berbagai hambatan terhadap nilai tukar valuta asing. 2. Menghindari berbagai hambatan terhadap perdagangan internasional. Dan ketiga, upaya intervensi dalam pasar uang dengan cara jual beli mata uang. Intervensi pasar ini dilakukan biasanya dengan beberapa alasan: memudahkan perubahan nilai tukar mata uang domestik, mengkondisikan nilai tukar mata uang domestik pada batasan yang sudah ditentukan sebagai respon terhadap hambatan yang bersifat sementara, untuk mempengaruhi variabel-variabel makro, misalnya inflasi, tingkat pendapatan, dan tingkat suku bunga. Yang kedua, mengenai inflasi. Inflasi juga mempengaruhi pasar valuta asing yang menjadi dasar utama dalam perdagangan internasional, baik berbentuk jasa maupun barang. Dengan begitu, perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri merupakan faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai mata uang asing. Paritas daya beli berfungsi sebagai titik kurs yang mencerminkan hukum nilai. Ini alasan mengapa inflasi akan memberikan dampak pada kurs mata uang suatu negara. Inflasi di suatu negara akan mengakibatkan menurunnya mata uang domestik, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, perbedaan tingkat suku bunga. Arus modal internasional dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga suatu negara. Dengan kata lain, kenaikan suku bunga akan memancing masuknya modal asing. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi operasi pasar valuta asing dan dasar uang. Ketika terjadi aktivitas transaksi, maka bank akan mempertimbangkan perbedaan suku bunga di pasar modal nasional dan global dengan pandangan yang berasal dari keuntungan. Pihak bank lebih memilih mendapatkan pinjaman murah di pasar uang asing dengan tingkat bunga yang lebih rendah dan tepat mata uang asing pada dasar kredit domestik jika tingkat bunganya yang lebih tinggi. Yang keempat, mengenai aktivitas neraca pembayaran. Nilai tukar mata uang juga dipengaruhi oleh neraca pembayaran. Neraca pembayaran aktif akan meningkatkan nilai mata uang domestik dengan meningkatnya jumlah debitur asing. Jika saldo pembayaran pasif, hal ini akan mengakibatkan menurunnya nilai tukar mata uang domestik sehingga debitur akan menjual semuanya dengan mata uang asing untuk membayar kembali kewajiban eksternal mereka. 5. Tingkat pendapatan relatif. Laju pertumbuhan pendapatan terhadap harga-harga luar negeri merupakan faktor lain yang mempengaruhi penawaran dan permintaan dalam pasar valuta asing. Kurs mata uang asing akan melemah ketika laju pertumbuhan pendapatan domestik membaik. Ekspektasi. Ini adalah poin terakhir. Ekspektasi nilai tukar mata uang suatu negara di masa depan juga menjadi faktor yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing. Seperti halnya pasar keuangan lainnya, pasar falas akan bereaksi cepat terhadap berbagai berita yang dianggap berdampak pada masa depan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Maulida. Terima kasih. Selanjutnya yaitu valuta asing. Valuta asing atau foreign exchange adalah mata uang negara lain atau foreign currency dari suatu perekonomian
untuk dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi, maka mata uang yang dipergunakan mempunyai harga tertentu dalam mata uang negara lain. Dalam pasar valuta asing, falas dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu hard currency dan soft currency. Hard currency yaitu mata uang yang memiliki nilai relatif stabil sehingga tidak sering mengalami depresiasi maupun apresiasi jika dibandingkan dengan mata uang lain. Sedangkan soft currency yaitu mata uang lemah yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran internasional karena relatif kurang stabil serta sering terdepresiasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan valuta asing di pasar. Yang pertama yaitu perbedaan tingkat inflasi antara kedua negara. Yang kedua yaitu perbedaan tingkat suku bunga antara kedua negara. Dan yang ketiga yaitu perbedaan tingkat pendapatan nasional atau GDP antara kedua negara. Selanjutnya yaitu pengguna falas. Pergerakan nilai valuta asing selalu berubah-ubah dalam hitungan menit bahkan detik. Perubahan ini dipengaruhi oleh hukum supply atau penawaran dan hukum demand atau permintaan yang melibatkan berbagai pelaku pasar dengan berbagai kepentingan. Pelaku pasar tersebut adalah yang pertama ada bank sentral, yang kedua ada perusahaan, yang ketiga ada masyarakat atau perorangan, yang keempat ada bank umum, yang kelima ada broker atau dealer, dan yang keenam ada pemerintah. Fungsi valuta asing yaitu yang pertama sebagai alat tukar internasional, alat pengendali kurs, alat pembayaran internasional, dan alat memperlancar perdagangan internasional. Sistem valuta asing yang berlaku saat ini yaitu yang pertama ada sistem kurs bebas atau floating, yang kedua sistem kurs tetap, dan yang ketiga sistem kurs terkendali atau terkontrol. Materi yang terakhir yaitu tujuan adanya valuta asing. Selain memiliki fungsi yang telah disebutkan di atas, kehadiran valuta asing juga bertujuan untuk beberapa hal. Yang pertama yaitu sebagai media untuk bertransaksi di negara lain, misalnya oleh turis asing. Yang kedua sebagai media untuk mempertahankan daya beli. Yang ketiga bisa mengirimkan uang ke luar negeri dengan mudah. Dan yang keempat untuk mendapatkan keuntungan di pasar falas.